Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sahabat, apakah Anda pernah mengalami di dalam satu hari itu hidup Anda terbolak-balik? Nasib Anda terbolak-balik. Yuk, supaya lebih jelasnya kita tanyakan saja langsung sama Ustadz Adi Warman. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia selalu. Amin. Alhamdulillah. Ustadz, nah beberapa hari lalu nih, ini kejadian benar-benar terjadi. Jadi kami lagi di rumah nih, senang-senang aja, happy-happy aja. Kemudian ternyata saluran buangan air dapur tuh mampet. So saya dan anak saya ngambil, biasa itu ada cairan soda api namanya, untuk melancarkan gitu kan, pembuangan itu. Kemudian kita udah sering melakukan itu. Cuma pada kali ini tiba-tiba pada saat anak saya menuangkan cairan itu setengah botol pelan-pelan gitu, tiba-tiba pipanya meledak. Airnya muncrat kembali kena ke anak saya. Saya kena sedikit, rasanya sakit sekali, panas sekali soda api itu. Sarung tangan anak saya tuh hancur. Celana jeansnya robek sampai ke lutut dan dia menjerit kesakitan kan. Kami pertolongan pertama dengan air 15 menit, kemudian segera pergi ke emergency. Berapa jam kemudian, memang karena cairan kimia ya masuk ke dalam kulit itu, seolah-olah nggak apa-apa, tapi ternyata di dalamnya burn, di dalamnya tuh terbakar. Oke lah, singkat cerita adalah bahwa bagaimana di suatu hari yang tenang-tenang, tidak ada apa-apa gitu, kita mengalami malapetaka, musibah begitu. Itulah yang menjadi pertanyaan kami, Ustadz, pada malam itu. Allah itu maha membolak-balikan hati kita, katanya kan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini memang penting. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wal tanzuru nafsum ma qaddamat lighat. Sungguh kita nggak tahu apa yang bakal kejadian di depan. Bahkan dalam hitungan 1 detik ke depan pun kita nggak tahu. 1 menit ke depan pun nggak tahu. Kadang-kadang kita lagi sehat. Bahkan ada teman kita ya Ustadz juga lagi ceramah, men. Lagi ceramah, lagi begitu, blek aja, bener gak? Siapa yang nyangka kayak begitu? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat. Kita nggak tahu apa yang bakal kejadian di depan. Allah dengan mudahnya membolak-balikan keadaan. Keadaan yang tadinya begitu ceria, happy, bener gak? Bisa berubah tiba-tiba menjadi keadaan yang penuh dengan duka. Begitu juga sebaliknya, keadaan yang penuh duka bisa berbalik tiba-tiba jadi penuh kebahagiaan. Saya mengalami hal yang sama beberapa hari ini, weekend kemarin. Saya ketemu dengan 3 orang dengan waktu yang berbeda, dengan 3 cerita yang berbeda. Yang pertama adalah kawan lama kami sama-sama kerja, tiga-tiganya kawan lama lah, tiga-tiganya kawan lama. Kita sama-sama dulu kerja di sebuah bank. Beliau punya karir yang sangat cemerlang, beliau menjadi direktur. Kemudian beliau terus mempunyai karir yang cemerlang lah. Sampai pada suatu saat beliau, namanya juga hidup, benar gak? Hidup ups and downs, up and downs. Pada saat tertentu beliau mengalami suatu kejadian, sehingga beliau boleh dibilang tidak bisa lagi masuk ke dalam industri perbankan untuk jangka waktu yang cukup lama. Nah ini. Ternyata itu menjadi pengalaman yang luar biasa sekali. Allah balikan dari seseorang yang sukses, punya kedudukan, punya segala macam, tentu dengan gayanya lah sebagai direktur bank, benar gak? Kemudian Allah balikan menjadi tidak siapa-siapa, benar gak? Dalam waktu yang cukup lama. Kemudian pada suatu saat beliau akhirnya menyadari, kemudian beliau mulai memperbaiki hubungannya dengan orang-orang kecil. Ini penting nih, memperbaiki hubungannya dengan orang-orang kecil. Beliau menjadi sangat sopan santun, sangat kasih sayang kepada orang-orang kecil di sekeliling beliau. Dan apa yang kejadian? Sekarang Allah angkat lagi posisinya, Allah berikan lagi jabatan yang tinggi di bank juga. Ini kawan saya yang pertama yang saya pernah temui. Ada yang kedua. Nah ini lagi seru. Ini juga kawan kami dulu juga di direktur di sebuah bank. Ya karirnya
oke, karena beliau direktur tentu karirnya berbagus sebenarnya. Sampai satu saat beliau berhenti dari bank tersebut karena satu dan lain hal lah, karena kontraknya udah habis yang pasti bener ya. Tapi yang kita amati waktu itu, mantan-mantan anak buahnya agak sedikit menjauh dari beliau. Boleh ya? Sehingga beliau boleh dianggap gitu seperti kurang berhasil dalam jabatan tersebut, benar gak? Sampai berapa waktu saatnya ternyata Allah merubah nasibnya dan sekarang beliau menjadi seorang direktur yang sangat sukses di sebuah bank yang lagi menanjak sekali popularitasnya, namanya sekarang lagi top-topnya tuh bank, benar gak? Jadi Allah dengan mudah sekali merubah segala sesuatunya. Dan orang yang ketiga adalah kawan kami juga, direktur di bank juga. Sukses di bank ini, pindah ke sana, direktur, sukses di bank itu. Dan Allah, semua orang punya jalan hidup masing-masing. Kemudian ada musibah yang menimpa. Sekarang beliau lagi harus menjalani bagian lagi di bawah itu. Yang ingin kami sampaikan adalah, yang ingin gue sampaikan nih Fit, kalau bener gak? Allah itu maha kuasa untuk merubah-rubah segala perjalanan hidup kita ini. Yang kita sendiri gak pernah tahu, gak pernah menyangka itu akan terjadi. Itu sebabnya di dalam ilmu tasawuf, kita gak boleh pernah memandang rendah orang lain. Karena dua hal. Pertama, kita gak tahu habis itu dia taubat bagaimana. Bener gak? Kita kan gak tahu, bener gak? Dan kita nggak tahu bahwa kita pun terbuka kemungkinan untuk melakukan kekeliruan yang sama yang pernah dilakukan orang tersebut. Semua orang punya jalan hidupnya masing-masing. Sehingga kalau kita main golf nih, bener gak? Nggak usah mikirin orang dah. Sama kayak main bowling, bener gak? Nggak usah mikirin orang lain kiri, lain kanan. Emang dia pinter-pinter aja udah, bener gak? Urusin aja pukulan lu sendiri-sendiri, bener gak? Jadi di dalam hidup ini, dalam ilmu tasawuf, kita tidak pernah boleh memandang rendah orang lain. Karena apa-apa yang dilakukan orang itu, bisa jadi setelah itu dia langsung taubat, kita nggak tahu. Kita tahunya pas dia buat salah doang, bener gak? Dan nggak tertutup juga kemungkinan kita pun akan melakukan kekeliruan yang sama, bahkan mungkin lebih berat lagi atau setara dengan itu. Ini yang sangat kita harus sama-sama fahami. Begitu juga dalam hal rezeki. Bisa jadi suatu saat kita berada dalam posisi rezeki yang sempit. Bisa jadi teman kita lagi posisinya yang lapang. Tapi kan dunia muter. Kadang-kadang kita berada posisi yang lapang, dia berada posisi yang sempit. Itu juga sebabnya dalam ilmu tasawuf. Ini ilmu tasawuf. Kita pantang untuk menolak orang yang datang meminta bantuan kepada kita ketika kita mampu memberikannya. Dalam Al-Quran ini ada surat Al-Ma'un, ara'aita allazi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'u'al yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Kita nggak mau minjemin orang barang yang kita miliki, kita enggan untuk meminjamkan orang barang yang kita miliki. Ini nggak bisa, men. Itu sebabnya dalam ilmu tasawuf kita pantang untuk menolak orang yang datang meminta tolong pada kita. Kalau kita punya, kalau kita mampu untuk menolongnya. Kalau enggak ya kita kasih referensi lah, kita apain, bener gak? Rasulullah SAW. Nah ini ada satu kisah waktu itu. Rasulullah SAW waktu itu didatangi seorang yang dia ini minta Rasulullah begini, begitu. Pada saat itu Rasulullah SAW nggak punya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, mohon maaf saya lagi nggak punya, nggak bisa bantu kamu. Tapi orang itu marah kepada Rasulullah SAW. Wallahi, kata dia, demi Allah, engkau hanya memberikan bantuan kepada orang-orang yang engkau sukai saja. Engkau pilih-pilih siapa yang engkau mau bantu, siapa yang engkau tidak mau bantu. Kata orang ini kepada Rasulullah SAW karena dia merasa kesal minta bantuan enggak dikasih oleh Rasulullah SAW. Kemudian orang itu pergi. Rasulullah SAW mengatakan, orang tadi marah kepada aku karena aku tidak dapat memenuhi permintaannya dari sesuatu yang aku tidak miliki saat ini. Benar gak?
Ya kalau kita lagi nggak punya duit, dimintain duit, bagaimana mau ngasih duit apa, men? Bener gak? Nah kalau kita punya duit ya kita bantu, bener gak? Kalau kita punya sesuatu ya kita bantu. Tapi kalau kita lagi nggak punya, bagaimana, bener gak? Itulah yang dinamakan ilhaf, kata Rasulullah SAW. Yaitu orang yang selalu meminta-minta, merengek-rengek, walaupun orang yang dimintai itu tidak mempunyai kemampuan untuk menolongnya pada saat itu. Rasulullah SAW mengatakan, janganlah engkau melakukan ilhaf kalau engkau memiliki satu uqiyah. Satu uqiyah ini kalau dalam ukuran zaman itu namanya 40 dirham. Nah kebetulan Ustadz, minggu lalu saya dengar ceramah Jumat. Ceritanya kisah seseorang tokoh, saya lupa nama tokohnya, karena anaknya tidak punya baju sekolah, jadi dia ingin meminjam uang lah kepada majikannya. So dia berjanji akan mengembalikan uangnya bulan depan. Dan majikannya berkata, dari mana kamu tahu kamu masih akan hidup bulan depan? Bukankah Allah sudah menetapkan umurmu? Yang kita tidak tahu. Maka menyesallah si tokoh ini kan gitu. Tapi pertanyaan saya begini jadinya Ustadz, apakah kita tidak boleh, tidak bisa berjanji Ustadz? Karena kita tidak bisa mengetahui kan usia kita gitu Ustadz. Betul, betul sekali. Makanya di dalam Islam kita selalu mengatakan insya Allah. Karena kita nggak tahu apa yang bakal kejadian di depan, benar gak? Rasulullah SAW sendiri juga pernah ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika beliau mengatakan besok ada jawabannya. Ternyata malaikat Jibril belum turun-turun juga untuk memberikan jawaban tersebut. Kemudian muncullah ayat itu, katakanlah insya Allah ketika engkau berjanji untuk melakukan sesuatu di masa depan. Tapi di insya Allah di Indonesia kadang-kadang udah salah kaprah, bener gak? Kita nggak bisa, kita bilang insya Allah, bener gak? Jadi kalau nggak datang bukan salah gue loh. Nggak gitu maksudnya. Jadi ini satu hal yang penting juga, kita dalam melakukan sesuatu, kita nggak bisa melepaskan diri dari kenyataan dan nowness, kekinian kita, bahwa sebetulnya kita terbatas pada saat ini saja sebetulnya. Bahwa kita punya rencana besok begini, besok begitu, kayak lu kan mau rencana ke Surabaya segala macam, ya itu insya Allah, insya Allah. Insya Allah. Jadi jangan lupa selalu katakan insya Allah, karena kita benar-benar nggak tahu apa yang bakal kejadian, bahkan sedetik ke depan pun kita nggak tahu kayak apa. Insya Allah, insya Allah. Oke Ustadz, bagaimana hubungannya dengan berhutang? Kita misalnya meminjam uang kepada bank dan seterusnya yang legit itu, yang benar-benar sah. Insya Allah. Karena kita apa-apa yang kita pinjam harus kita bayar. Hendaknya engkau meminjam sekedar apa yang engkau bisa bayar. Jangan kita pinjam sesuatu yang kita nggak bakal bisa bayar. Kita boleh tentu kalau dalam minjem uang tentu kita janji untuk balikinnya kapan. Insya Allah akan saya kembalikan akhir bulan ini segala macam. Itu boleh, tentu aja boleh. Bukan aja boleh, harus malah biar ada kejelasan kapan minjem, kapan balikinnya, bener gak? Bagi orang yang minjem, bagi orang yang dipinjemi, kalau dia mau mengatakan bener gak, udah selesai lunas katanya nggak usah bayar, itu jauh lebih baik lagi. Jadi di sini juga kita lihat, kalau tadi di bahasan yang pertama itu adalah bagaimana Allah membolak-balikkan keadaan dari bahagia menjadi sedih, duka menjadi senang, dari keadaan sempit menjadi keadaan yang lapang, dari keadaan berkuasa menjadi tidak berkuasa. Ini juga sama. Ini dari keadaan kita berhutang, suatu saat bisa jadi kita kelebihan uang, dan orang yang dulu pernah kita pinjam bisa jadi keadaannya kebalik, benar gak? Kita yang punya keleluasaan rezeki untuk menolong orang yang dulu pernah menolong kita. Jadi dengan pemahaman seperti itulah dalam ilmu tasawuf kita nggak pernah bisa sombong. Wah, kalau kita punya jabatan, punya kaya, nggak bisa sombong. Bagaimana, men? Belum tentu besok masih tetap kaya, benar nggak? Itu juga dalam ilmu tasawuf kita juga nggak bisa tetap sombong karena kita sehat, orang lagi sakit, benar? Lu itu sih lu bisa begini, lu bisa begitu, bener gak? Begini, begitu. Kalau terang aja hidup lu jadi sakit karena begini. Jangan, men. Jangan. Bisa jadi kebalikannya, dia besok sembuh, ente kena, bener gak? Ya saya udah ngerasain, men. 4 kali vaksin, 2 kali COVID. Kurang apa coba? Udah semua orang suruh prokes semua. Kalau ada orang mau ngerosting mah jadi, bener gak? Lalu sibuk lagi prokes begini. Ternyata kena juga kan.
Ini hanya dalam ilmu tasawuf, setiap orang punya peta jalan hidupnya masing-masing. Jalanilah peta jalan hidup itu dengan penuh keridhaan, dengan penuh tawakal kepada Allah. Kalaupun kita mengalami berbagai kesulitan, bismillah. Kan ada lagunya si ini, pernah dengar kalau uta likumah huwa, bener gak? Namun takdir tak mungkin selalu sama. Benar. Jadi hidup muter back to you fit. Ntar gue nyanyi lagi nih. Terakhir Ustaz, pertanyaan sahabat. Dia bertanya, bagaimana peran tasawuf dalam kesehatan seseorang, apalagi yang sedang sakit? Iya, kan kita udah bahas waktu itu ada jasad, ada nyawa, dan ada ruh. Benar gak? Jasad kita udah tahu dah, tidur jangan kemalaman, jangan makan yang buat sakit kolesterol, darah tinggi, apa segala macam ya. Jangan ngerokok supaya paru-parunya enggak segala macam lah. Itu urusan jasad. Urusan nyawa juga kita tahu. Kalau kita lagi galau segala macam, meditasi, tenangkan diri, kalem sehingga pikiran kita yang tadinya galau jadi tenang. Karena kalau pikiran galau itu kebawa ke jasad juga. Benar ya? Misalnya lah, lagi nggak ada apa-apa gitu, lagi tenang-tenang, lagi ketawa-ketawa, tahu-tahu dapat kabar apa kayak gitu, benar nggak? Kabar yang mengejutkan diri kita, terus langsung tekanan darah kan langsung naik, benar nggak? Mah langsung timbul, itu hubungan antara jasad sama pikiran. Bahkan ada tulisan, saya lupa di mana, nggak tahu sumbernya, tapi dikatakan 80% dari penyakit itu munculnya dari pikiran, bukan dari fisik, bukan dari virus sama bakteri, benar nggak? Dan yang ketiga, kalaupun kita lakukan meditasi, sehingga pikiran kita bisa kita buat tenang dengan yoga, dengan meditasi dan sebagainya. Tapi kalau jiwa kita belum tenang, ya jiwa ini menjerit-jerit terus. Misalnya kita dizolimi orang, misalnya dizolimi orang, sehingga kita menahan perasaan kita, muncullah segala stres segala macam muncul kan. Lalu kita meditasi, kita yoga, kita segala macam, sehingga pikiran yang kalut itu kita tekan. Kita tekan, kita hilangkan, kita bilang that's okay, no problem, I'm okay, gitu benar gak? Tapi ini jiwa kita kan belum bisa ini, Anda dizolimi. Walaupun kita tekan pikiran kita, tapi jiwa itu terus mengatakan bahwa Anda dizolimi. Di sini masuknya tasawuf, benar gak? Jadi bukan aja kita perlu meditasi untuk menenangkan pikiran, tapi kita juga perlu tasawuf untuk menenangkan jiwa kita. Nah, kalau kita udah hidup sehat secara jasad, hidup sehat secara nyawa, secara mental, secara pikiran, kita juga perlu hidup sehat secara jiwa, secara spiritual. Kalau tiga-tiganya sehat, udah men. Bukan berarti orang tasawuf apa orang itu hidupnya nggak pernah susah men. Tapi susah itu dia lewati dengan senyum, benar gak? Dia ketawa aja, that's okay, thank you Allah, berikan kekuatan padaku untuk mengatasi masalah ini, kan gitu. Betul itu Ustaz. Jadi orang yang bisa menyerahkan diri dan mengembalikan segala urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati dan pikirannya akan senantiasa merasa tenang, tentram dan damai insyaallah. Ustaz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.